Jangan banyak fitnah-fitnah, banyak bully-bully. Hari ini kalau mau berjuang, jangan bicara di medsos, betul? Perjuangan kita belum selesai, betul? Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di DPR MPR RI, di mana dapat pemirsa lihat di belakang saya sudah dipenuhi oleh massa yang sedang menyuarakan aksi damai mengawal revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Di mana aksi ini diikuti oleh seluruh kepala desa, perangkat desa, pengurus desa, dan yang tergabung dalam asosiasi pemerintah desa. Aksi damai Abdesi mengawal revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023. Pemirsa, PLT Ketua Abdesi Provinsi Lampung sekaligus Kepala Pokon Gunung 3 M. Hijrah Syaputra beserta seluruh anggota Abdesi Provinsi Lampung mengikuti seruan aksi damai Abdesi mengawal revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Aksi sepenuhnya diikuti oleh Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, terdiri atas kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia, sebanyak 52.100 peserta yang tergabung dalam Abdesi atau Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Adapun tujuan aksi damai mengawal pembahasan revisi Undang-Undang Desa yaitu yang pertama, mengawal daftar inventarisasi masalah yang telah disampaikan ke DPR RI melalui komisi, bakal calon legislatif dan partai politik agar tetap diakomodir dalam pembahasan. Yang kedua, mendesak agar poin-poin DIM yang belum diakomodir dapat dimasukkan dalam pembahasan revisi undang-undang selanjutnya, mengingat persetujuan revisi Undang-Undang Desa baru pada tingkat pertama di Badan Legislasi, belum pembahasan tingkat kedua bersama pemerintah dan penentuan pembahasan diserahkan kembali ke Badan Legislasi, Komisi atau Pansus. Yang ketiga, mendesak pemerintah agar menyetujui revisi Undang-Undang Desa yang menjadi hak inisiatif DPR RI, sehingga pembahasan tingkat kedua bisa berjalan baik sebelum disahkan dan diparipurnakan. Yang keempat, sebagai bentuk apresiasi kepada DPR RI yang memiliki keseriusan untuk melakukan revisi Undang-Undang Desa sebagaimana usulan Abdesi pada Rekernas 2019, Silatnas 2021 dan usulan yang disampaikan ke DPR RI pada setiap RDP dan ke pemerintah melalui Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Karena adanya dana desa bisa mensejahterakan rakyat yang ada di pedesaan. 80% uang itu berputar hanya ada di kota, kemudian dikembalikan ke desa hanya sekitar 10%. Kalau tidak ada kita yang ada di desa, semua orang-orang kota ini tidak akan makan. Benar? Setuju? Kita tunggu selanjutnya. Mana yang dari fraksi PKS? Mana yang dari fraksi Demokrat? Kita tunggu hari ini supaya mereka mengesahkan, mendorong, membantu terkait dengan tuntutan kita kepala desa seluruh Indonesia. Setuju? Dan saya mengajak kepada saudara semua untuk tetap semangat dan berjuang terus agar desa di seluruh Indonesia bisa mandiri dan maju serta sejahtera. Dan pemirsa, telah bergabung bersama saya Bapak Asti Anas selaku Majelis Pertimbangan Organisasi DPP Abdesi. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Mohon izin Bapak terkait pandangan Bapak mengenai revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Kalau saya sih melihat ya gini, kalau pertama pertanyaannya apakah penting ini revisi undang-undang dilakukan? Dalam pandangan kami sangat penting. Undang-undang ini kan berlaku udah hampir 9 tahun ya. Dan kita udah punya pengalaman empirik, pengalaman akademik terhadap pelaksanaan undang-undang. Empiriknya dirasakan oleh teman-teman kepala desa seluruh Indonesia.
Dan tentu banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Pertama misalnya prinsip-prinsip subsidiaritas dan rekognisi, di mana kewenangan itu diberikan negara kepada desa ternyata tidak berjalan efektif. Masih diatur semua oleh pusat, itu yang harus diperbaiki. Kedua, setelah berjalannya undang-undang desa, ternyata kita merasakan anggaran dana desa ini nggak cukup nih kalau hanya sekian. Melihat formula APBN-nya tinggi, harusnya anggaran dana desa itu bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan pembangunan, pemasyarakatan, pembangunan masyarakat desa. Kemudian apalagi, termasuk diantaranya adalah mengenai restriksi hubungan antara perangkat desa, kepala desa, dan BPD. Di undang-undang ini harus ada penegasan. BPD itu sebenarnya seperti apa? Kalau dia diangkat dan diberhentikan kepala desa, mekanismenya seperti apa? Kondisi yang kita alami sekarang, ternyata desa-desa kita ini, kita baru sadar, ternyata Indonesia ini, desa-desa kita 74.961 ini, ternyata hampir 20.000 yang area-areanya itu dikuasai oleh perkebunan, swasta maupun BUMN. Sekarang pertanyaannya, apa dasar hukumnya agar perkebunan itu menjadi bahagian desa memiliki peran untuk memiliki? Nah, sehingga kita berpikir ada yang disebut dengan kepemilikan hibah aset yang bersifat tetap. Kalau diupdate kan melihat ada 13 poin. Persoalan ini dalam pandangan kita memang harus dilakukan upaya-upaya perbaikan, dan solusinya adalah revisi. Ya termasuk tentu tuntutannya teman-teman masa jabatan 9 tahun kan. Alhamdulillah update kan dari 2019 sudah menyuarakan. Pelantikan 2019 sudah disuarakan, Silaknas 2020 sudah disuarakan, Rakornas sudah disuarakan di Kalimantan Timur, kemudian Musda pun disuarakan revisi, dan sekarang alhamdulillah DPR menerima ya. Ini penting buat kita, teman-teman, terutama teman-teman kepala desa dalam rangka percepatan pembangunan desa. Jadi gitu kira-kira, sangat penting. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Iya. Dan pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Asri Anas selaku Majelis Pertimbangan Organisasi DPP AMDESI. Saya Diana dan tim staf media informasi masyarakat mengabarkan. Dan pemirsa, telah bergabung bersama saya Kepala Desa Pokon Gunung 3 sekaligus PLT Ketua AMDESI Provinsi Lampung. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya. Apa yang menjadi dasar Bapak selaku PLT Ketua AMDESI Lampung dalam mengikuti kegiatan aksi ini, Pak? Yang jelas gini ya, artinya kita harus tetap berkolaborasi baik dari daerah maupun ke pusat untuk mengawal terus artinya kegiatan-kegiatan AMDESI ini. Karena esensinya adalah AMDESI ini adalah organisasi besar yang perlu kita besarkan untuk kepentingan desa. Nah, suatu mustahil desa ini akan maju kalau pola pikir kepala desa itu hanya sebatas menghabiskan anggaran saja. Jadi harus ada skala prioritas yang nanti ke depannya bisa dirasakan betul pembangunan itu untuk kepentingan masyarakat di desa. Jadi itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian pemirsa yang dapat saya kabarkan, saya Diana dan tim staf media informasi masyarakat mengabarkan.